Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisi kalian setelah sekitar 2 bulanan ini kita lockdown? Mungkin ada yang punya hobi baru, kemudian ada yang doyan ngemil, jadi ada perubahan dalam bentuk tubuh. Kemudian juga bagaimana puasanya? Mudah-mudahan juga selalu nggak ada yang bolong. Terus dari itu kita bisa menjalani ibadah puasa ini dengan tetap hikmat. Apapun yang kalian lakukan selama masa lockdown ini, yang terpenting adalah jaga kesehatan dan kita bisa manfaatkan waktu kita di rumah aja ini untuk beribadah lebih dalam lagi karena ini juga di bulan puasa. Kemudian kalian bisa manfaatkan waktu kalian untuk mengisinya dengan hal-hal yang positif. Dan juga ingat kita masih berjalan kelasnya, ya kan? Kalian juga masih harus tetap produktif, harus tetap belajar dari rumah. Belajar bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita yang ke-13 di pertemuan ke-13, maksudnya perihal cluster analisis. Marilah sama-sama kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dulu dari definisi cluster analisis. Jadi cluster analisis adalah suatu pengorganisasian atas suatu kumpulan pola data ya ke dalam kelompok berdasarkan atas kesamaannya. Karena suatu cluster itu akan memiliki ciri atau sifat yang sama dari pola datanya, yang akan berbeda pola datanya dengan cluster yang satu dengan cluster yang lainnya. Maksudnya seperti apa nih? Jadi misalnya begini, kita ambil contoh, misalnya di Indomaret ya, saya akan jelaskan. Di Indomaret itu adalah toko serba ada, toko serba. Dia akan menjual berbagai macam produk ya. Misalnya saya gambarkan di sini dalam bentuk segitiga aja ya, bukan dalam bentuk botol sirupnya karena saya juga tidak begitu pandai untuk menggambar. Contohnya misalnya Indomaret itu akan menjual sirup, kemudian dia juga menjual kue gitu ya. Kemudian dia menjual mie instan gitu. Mie instan. Kemudian dia menjual selain makanan, dia juga menjual apa perabotan untuk kebersihan, Wipol gitu ya, Wipol lah misalnya. Gitu kan? Nah, dia akan menjual seperti itu ya Indomaret. Nah, kemudian Indomaret itu akan dikunjungi oleh berbagai konsumen, konsumen satu, konsumen dua, konsumen tiga, konsumen empat. Akan ada banyak sekali konsumen yang akan mengunjungi Indomaret tiap harinya, ya, dengan berbagai macam keperluan. Ada yang membeli sirup, ada yang membeli kue, bahkan juga ada yang membeli dua kebutuhan sekaligus. Dia membeli kue sekaligus beli mie instan. Kemudian ada yang membeli tiga bahan sekaligus. Dia beli mie instan, kemudian dia beli kue, dia juga beli wipol gitu kan. Terus udah gitu yang lainnya dia beli mie instan, kemudian dia juga beli sirup gitu. Akan banyak sekali pola data yang timbul. Ini namanya pola data yang timbul yang ditimbulkan dari kebutuhan konsumen atas transaksi pembeliannya. Apakah orang itu kalau beli sirup dia pasti beli mie instan gitu. Kemudian berapa banyak orang yang membelinya? Berapa banyak orang yang membelinya kalau yang gabungan antara sirup sama mie instan? Atau bahkan jangan-jangan orang itu beli Wipol plus sama dengan kue. Alat kebersihan tambah kue. Nah, bisa jadi kan kayak gitu. Jadi sekalian mau sore-sore mau bersihin kamar mandinya, habis itu dia mau siap-siap buka gitu, dia juga sekalian beli kue. Nah, ada kecenderungan-kecenderungan tertentu ke orang ini akan membentuk yang namanya data. Nah, ini akan sangat sulit sekali kalau kita men-tracknya satu-satu. Oh, si A, misalnya kita tulisin, oh si A belinya sirup sama kue, si B belinya adalah mie instan sama Wipol gitu. Mie sama Wipol. Ini akan sangat sulit mengelompokkan
kecenderungan atau perilaku konsumen kita. Makanya kebutuhan orang-orang ini atau pola data orang-orang ini akan kita kelompokkan ke dalam beberapa kelompok. Kelompok satu dia belinya apa, kelompok dua dia belinya apa, di kelompok tiga belinya apa. Nah, statistik bisa membantu hal ini, bisa memberikan informasi mengenai pola data ini ke dalam kelompok-kelompok ini. Nah, apa metodenya? Nah, yang saat ini akan kita pelajari namanya cluster analysis. Gitu. Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, berarti apa sih sebetulnya kegunaan dari cluster analysis? Tadi seperti yang dicontohkan dalam ilustrasi Indomaret tadi, kita berguna untuk mengelompokkan kecenderungan pola data, kecenderungan pola konsumen kita. Karena sangat beragam sekali kan kebutuhannya konsumen tadi. Karena melalui kecenderungan tersebut, akhirnya kita bisa menemukan suatu pola, kita bisa mengelompokkan suatu data. Sehingga kita bisa tahu terpisah. Oh, ternyata ada orang yang membeli barang A dan barang B secara bersamaan. Oh, ternyata ada orang yang membeli barang B dan C secara bersamaan. Kemudian, kita lanjut. Jadi, secara aplikasi, cluster analisis itu dalam bisnis itu sangat berguna sekali untuk menentukan pengelompokan segmentasi pasar. Kalian tadi seperti contoh di stok serba tadi, kalian sering kali kan melihat bahwa banyak produk itu yang dibeli eh, yang dibundle namanya dibundle. Dibundle itu berarti misalnya produk mie biasanya wafer tuh, wafer Tango gitu dibundle dijadiin satu harganya dengan selai gitu atau Rinso gitu dibundle dengan produk yang lainnya gitu. Karena ternyata ada kecenderungan konsumsi yang sama gitu loh. Karena terdapat perilaku konsumen yang seperti itu, dia menawarkan dengan harga yang lebih. Nah, dengan harga yang promosi maksudnya gitu. Ya. Tadi menentukan segmentasi pasar, kemudian menentukan pengelompokan karakteristik konsumen. Nah, kemudian juga kalau misalnya kita bisa lihat lagi aplikasinya, kenapa sih kok ada jualan bahan bakar sama-sama BBM tapi ada yang premium, kemudian ada yang Pertamax, kemudian ada yang Pertalite, gitu kan? Karena pola konsumnya berbeda. Orang yang membeli Pertamax berarti dia punya pendapatan yang lebih karena Pertamax harganya lebih mahal kan, gitu. Sehingga bisa dikelompokkan orang-orang yang tadi sama-sama beli bahan bakar tapi bisa kita kelompokkan. Sehingga kita juga bisa tahu, oh, orang dengan taraf masyarakat yang pendapatannya segini berarti dia karakteristik pembeliannya lebih tinggi daripada masyarakat yang pendapatannya segini. Nah, itu bisa dilakukan dengan namanya di statistik dengan cluster analysis. Kita lanjut. Kemudian, apa itu jenis-jenis cluster analysis? Cluster analysis terbagi menjadi dua. Ada yang bersifat cluster analisis hierarki, kemudian ada juga yang cluster analisis yang non hierarki. Yang kita pelajari sekarang itu adalah cluster analisis yang hierarki. Yang non hierarki kita akan pelajari di minggu setelah lebaran ya, setelah libur lebaran. Di hierarki ini kita akan mulai dengan pengelompokan data terlebih dahulu. Jadi maksudnya adalah kalau di hierarki itu kita tahu bahwa konsumen kita beragam tadi kebutuhannya, tapi kita belum tahu nih dia masuknya di kelompok yang mana, gitu loh ya. Jadi orang itu kita masih datanya pola data masih semrawut, kita belum bisa mengelompokkan ke dalam kelompok-kelompok konsumen tersebut tergolong dalam kelompok mana kita belum kelompokkan, gitu ya. Tapi kalau non hierarki, ya dibilangnya di sini adalah kita tentuin dulu jumlah klasternya, yang nantinya klasternya tersebut, kelompoknya tersebut akan diisi oleh orang-orangnya. Jadi kalau digambarin gini, bahwa klaster analisa klaster tadi dibilang ada hierarki sama non hierarki. Nah, kalau hierarki itu kan berarti tingkatan. Tingkatan berarti dia bertingkat-tingkat nantinya. Nah, hierarki itu tingkat-tingkatan.
Jadi orang tuh bisa naik ke tangga yang satu, tangga yang kedua, tangga yang ketiga, atau bahkan turun. Gitu kan? Nah, itu hierarki itu namanya. Berarti kalau bedanya analisa klaster hierarki, kita tahu bahwa ada banyak data di sini orang dengan pola konsumsi tertentu, ya. Misalnya tadi kita ambil contoh yang lain lagi, misalnya BBM. Nah, orang-orang ini dengan pola beragamnya data maksudnya ditentukan dari apa? Oh, orang-orang ini jelas pendapatannya berbeda nih. Pendapatan misalnya si A pendapatannya berbeda dengan si B, B berbeda dengan C, C berbeda dengan D. Tapi dia masih dalam satu tingkat nih kalau analisa cluster hierarki. Kemudian dari pendapatannya kita bisa juga lihat misalnya dari tingkat pendidikan gitu misalnya. Nah, walaupun pendidikan dan pendapatannya berbeda, tapi kita belum mengelompokkan, belum mengelompokkan gitu, belum mengelompokkan. Misalnya kita dari hasil cluster analisis setelah kita dapat kelompokan cluster analisisnya. Nah, akhirnya kita bisa tahu bahwa oh ternyata ada kelompok satu. Kelompok satu itu adalah orang dengan pendapatan dan pendidikan tinggi gitu. Pendapatannya tinggi, pendidikannya juga tinggi. Nah, kemudian ada orang yang kedua, misalnya kelompok kedua, pendapatannya tinggi gitu dan pendapatannya rendah misalnya dan pendidikannya rendah, misalnya cuma sampai SD gitu kan. Ternyata orang dengan jenis-jenis ini kan berarti kelompok satu. Kelompok satu misalnya di atas, berarti kan hierarki itu. Ini kelompok satu. Nah, kelompok yang keduanya atau kelompok ketiganya berarti kelompok ketiga itu orang dengan pendapatan rendah dan pendidikannya rendah. Nah, orang dari kelompok tiga bisa berubah kedudukannya ke kelompok dua. Kelompok dua bisa berubah jadi kelompok satu. Misalnya kelompok duanya adalah, sorry ini kelompok tiga ya. Misalnya ini adalah kelompok duanya orang yang pendapatannya tinggi, tapi pendidikannya rendah. Nah, berarti dia middle nih. Berarti dia bakalan ada di kelompok 2. Orang dengan pendapatan tinggi tapi pendidikannya rendah. Nah, gitu. Ini di kelompok 2 gitu. Dia bisa jadi masuk di kelompok 2. Sehingga nantinya gunanya kelompok 1 berarti kalau kita dari pola data yang tadi masih beragam tadi, kita akhirnya mengelompokkan orang-orang tersebut ke dalam kelompok-kelompok ini. Gitu. Sehingga nantinya akhirnya kita bisa ambil keputusan. Gunanya statistik kan berarti kita mengolah, menyajikan, gitu kan, ingat di awal-awal perkuliahan, mengolah, menyajikan, kemudian menafsirkan suatu informasi atas suatu kesimpulan data, gitu kan. Berarti akhirnya nanti, untuk yang kelompok yang tingkatan pertama, ini berarti dia cocoknya kalau karakteristiknya begini, dia adalah orang-orang yang akan membeli Pertamax, gitu. Kemudian yang di kelompok 3 misalnya yang pendidikannya rendah, pendapatannya rendah, dia akan membeli kelompok produk yang masih premium gitu. Atau misalnya yang ketiga pendapatannya tinggi tapi pendidikannya rendah. Misalnya dia pakai Pertalite tengah-tengah gitu kan. Pertalite itu kan tidak terlalu mahal dan tidak terlalu tinggi. Dia di atasnya premium tapi di bawahnya pertama. Nah, itu kan pengelompokan. Tapi kalau non hierarki, nah kalau tadi kita berangkatnya dari pola data orang-orang ini yang masih beragam, tapi kalau non hierarki kita sudah punya kelompoknya, gitu. Sudah punya kelompoknya. Misalnya kita sudah menentukan bahwa kelompok pertama itu adalah kelompok A. Kelompok A itu yang akan diisi oleh orang yang pendidikannya tinggi, gitu. Dan pendapatannya tinggi. Jadi kalau non hierarki kita udah menyusun dulu kelompoknya. Karena kita sudah mengetahui klasternya, kemudian kita kalau non hierarki kita perlu tahu berapa orang-orang kira-kira. Nah, orang-orang yang masuk ke dalam kelompok satu.
Kemudian berapa orang-orang yang kira-kira masuk di dalam kelompok 2. Begitu. Jadi kalau hierarki itu dimulai dari pola datanya yang masih menyebar sehingga kita bisa membuat kelompok. Tapi kalau non hierarki itu mulai dari kelompoknya dulu. Kelompoknya udah kita tentukan, kemudian baru kita distribusikan. Oh, dia bagusnya si orang ini masuk di kelompok satu yang udah kita tentuin. Oh, si orang ini bagusnya masuknya di kelompok 2. Sama juga kayak sekarang aplikasi kasusnya adalah pembagian bansos tuh, bantuan sosial kan dikelompokin kan. Nah, itu penentuan bantuan bansos itu menggunakan analisa non hierarki. Karena udah ketahuan orang dengan predikat miskin adalah gitu kan yang pendapatannya per bulan kurang dari 1.200.000 kalau nggak salah atau berapa gitu. Nah, ini adalah salah satu aplikasi dari penggunaan non hierarki. Jadi baru ketahuan nanti, oh ternyata dia berhaknya ini si A, si B maksudnya berhak untuk mendapatkan bansos, sementara si C enggak, kayak gitu. Oke, itu perbedaannya analisa klaster dan analisa hierarki. Nah, di minggu ini yang kita pelajarin yang di analisa hierarki. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk kepada kasusnya, penerapan klaster analisis. Nah, seringkali kalian bertanya, itu YouTube itu dapat pendapatannya dari mana sehingga dia bisa menggaji orang-orang YouTuber itu dengan harga yang fantastik gitu ya. Nah, kalian sering kan merasa bahwa ketika kalian nonton video, kemudian kalian direkomendasikan channel oleh YouTube, kemudian kalian merasa ini video gue banget nih. eh Kayaknya padahal itu bukan bukan dari channel yang sama yang kalian tonton, tapi dari channel yang lain. Tapi membahas topik yang sama atau membahas topik yang berbeda dan kalian menjadi suka gitu loh. Ya kan? Nah, gimana caranya algoritmanya YouTube? Bagaimana cara perhitungannya YouTube untuk memprediksi kesukaan kalian? Yang tadinya kalian belum suka tapi karena kalian melihat YouTube gitu jadi suka. Hmm. Nah, itu adalah salah satu dari penerapan cluster analysis. Jadi, YouTube melakukan pengelompokan dulu ya terhadap penontonnya. Kemudian penontonnya tersebut memberikan feedback gitu kan. Makanya cluster analysis disebut juga kalau bagi orang data scientist, bagi orang yang kerjaannya mengumpulkan data, mengolah data, kemudian menganalisis data, dan menyajikannya sebagai suatu informasi, cluster analysis itu disebut sebagai metode data mining. Data mining itu adalah orang tersebut menggali dulu datanya. Mining itu menggali. Gali datanya baru bisa diproses, baru bisa dilanjutkan ke tahapan analisa selanjutnya. Itu disebutnya data mining. Nah, cluster analysis adalah salah satu teknik untuk melakukan data mining. Nah, oke. Okay. Kita lanjutkan. Kita akan mempelajari bagaimana ini kasus YouTube ini dia bisa memprediksi kesukaan kalian. Gitu. Kita next. Kita lanjutin ya. Nah, ini kasusnya. Kita akan coba simulasikan dengan sampel yang sederhana, ya. Misalnya contohnya gini. Ini yang dilakukan YouTube untuk mereferensikan channel yang kalian tonton selama ini. Pertama, YouTube, YT, dalam mencari data penonton berdasarkan dia cari data dulu. Frekuensi menonton dalam sebulan yang dilakukan oleh kalian termasuk dalamnya pasti kalian kan pasti senang lihat YouTube ke dalam beberapa kelompok berdasarkan jenis channel yang ditontonnya. Prank ini berarti kan maksudnya adalah entertainment gitu kan. Kalian mungkin ada yang sering nonton video-video prank kayak kasus kita yang si Paleka itu sekarang. Kemudian soal konspirasi, ya kan, soal bumi datar, soal apa Nancy Judge tuh yang channelnya. Kemudian kalian mungkin sering ngeliat tutorial hijab, kayak atau apa kayak tutorial main game gitu kan. Nah itu termasuk dalam tutorial. Dia dia jadi YouTube mendefinisikan dulu, mengelompokkannya dalam hal ini gitu kan kriterianya. Kemudian ada yang suka nonton podcast, mungkin nonton Deddy Corbuzier, Helmi Yahya, atau segala macam podcast bentuknya. Atau ada orang lain yang suka nonton yang lainnya, XXXX gitu misalnya. Ya. Nah, dari 14 orang ini, YouTube akan mencari datanya. 14 orang nih, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N.
Si A maksudnya. Si A ini dia dalam waktu sebulan menonton jenis video yang berjenis genre lah gitulah. Prank itu adalah 70 kali dalam sebulan. Konspirasi sekian, tutorial sekian, dan begitu seterusnya. Begitu juga yang dilakukan sama orang sampel N gitu. Dia menonton prank 84, konspirasi 68 kali dalam sebulan, tutorial 50 kali dalam sebulan, kayak gitu. Nah, ini akan kita kelompokkan 14 orang ini bagusnya dikelompokkan dalam kategori yang mana aja. Si orang ini bakalan dikelompokin ke kelompok mana aja 14 orang ini gitu. Nah, ini tadi sampelnya. Kemudian ini adalah jenis-jenis tontonannya yang dilakukan oleh penonton. Kemudian ini adalah frekuensinya. Frekuensi menonton dalam sebulan dalam jenis-jenis video ini. Kemudian, jadi dalam kuliah statistika terapan saya jelasin lagi, ini tidak mengajarkan hitung-hitungan, tapi langsung kepada bagaimana cara kalian membaca output statistik yang sudah disediakan. Gitu. Ya. Jadi membaca outputnya begini. Di cluster analisis yang pertama harus kita baca adalah output proximity. Ini tabelnya. Jadi kalian nggak perlu ngitung tabelnya. Nanti di ujian juga gitu. Nggak usah ngitung. Kalian cuma disuruh, ini maksudnya tabel ini apa? Dia nyeritain tentang apa? Gitu loh. Maksudnya statistika terapan. Nah, kalau gitu ngeluarin tabel ini gimana Pak? Caranya ngeluarin outputnya? Kan kita nggak tahu caranya. Nah, itu nanti akan kalian pelajari di lab statistik gitu. Jadi sekarang ini kalian mempelajari cara bacanya dan konsepnya gitu ya. Jadi belajar itu harus bertingkat. Belajar pemahamannya dulu, fondasinya dulu, baru belajar prakteknya gitu. Oke. Nah, kita masuk dulu ke output proximity atau kita ngelihatnya dari case processing summary-nya ini dimulai dari awalnya. Case processing summary yang tabelnya seperti ini. Dari tabel case processing summary ini kita bisa tahu bahwa ternyata tidak ada data yang dibuang yang ditunjukkan oleh nilai case missing-nya n sama dengan 0. Kalian perhatikan di sini case missing-nya n sama dengan 0 kan? Berarti data kita nggak ada yang dibuang. Berarti maksudnya apa nih? Berarti data kita valid. Sampelnya kita tadi tidak ada range yang terlalu jauh. Misalnya begini, saya langsung coret-coret di sini deh. Ya. Tadi kan sampel kita dari 14 orang tadi, misalnya tadi ada orang A. Nah, sini deh. Si A itu nonton prank kan 50 kali misalnya. Si B itu nonton pranknya 60 kali. Gitu. Kemudian si C misalnya 70 tadi misalnya. D 300 kali. Nah ini dia. Ini berarti kan angka ini dia 300 kali menonton frekuensinya dalam waktu 1 bulan. Ya. Berarti sedangkan orang-orang yang lain si A, si B, si C ini frekuensi menontonnya kurang dari 100 kan. Sementara si D ini jauh banget kalau dibandingkan sama si A, B, si C. Si A, si A, si B, si D, C. Nah, berarti ini data ini kalau di statistik ini aneh nih data. Ini disebutnya aneh, anomali. Ini juga disebutnya di statistik itu orang nyebutnya outliers gitu. Dia nggak normal nggak normal ini datanya. Nah, data ini yang dibuang. Biasanya seperti itu. Data ini dibuang taruh tempat sampah, nah, dibuang. Nah, ternyata kalau dilihat dari tabel kita yang sekarang, data kita nggak ada yang dibuang. Berarti di sini data kita semuanya adalah homogen. Gitu. Data kita normal. Nggak ada data yang terlalu besar, nggak ada yang terlalu
kecil gitu. Jadi semuanya standar gitu ya. Jadi di output proximity kita melihat cache missing, ternyata data kita nggak ada yang dibuang, berarti penelitian kita bisa dilanjutkan. Tapi kalau nanti misalnya cache missingnya ternyata di sini dituliskan ada 10 yang dibuang, ada 10 sementara sampel kita ada 14. Ya berarti data kita yang tadi nih, data kita yang di ilustrasi soal ini nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena ternyata lebih banyak data yang dibuang gitu. Berarti sampel kita nggak bisa dijadikan sampel penelitian. Seperti saya ingatkan lagi, statistik itu kayak kita masak. Kalau bahannya nggak bagus, berarti hasil masakannya itu juga menjadi tidak enak. Ya nggak? Nah, begitu juga ini. Kalau misalnya banyak data yang dibuang, berarti bisa dibilang bahan kita, proses pengumpulan data kita, proses pencarian bahan, kalau di dalam makanan sayuran kan, atau daging itu bahan mentahnya, itu tidak bagus. Berarti harus diulang. Nggak bisa menggunakan pendekatan frekuensi, gitu maksudnya. Ya, oke. Itu buat proximity. Baik, selanjutnya kita akan melakukan interpretasi output masih di proximity, tapi kali ini adalah mengenai proximity matrix. Nah, apa itu maksudnya proximity matrix? Proximity matrix ini akan diperlihatkan oleh tabel square Euclidean distance. Nah, kalian gak usah pusing-pusing namanya yang aneh-aneh, gak usah. Dah, yang penting kalian paham saja bahwa proximity metric ini merupakan tabel yang memperlihatkan metrik jarak antara variabel atau sampel penonton yang satu dengan yang lainnya. Semakin kecil jarak Euclidean, maka semakin mirip kedua variabel tersebut. Karena semakin mirip, maka dia bisa dapat dikatakan kelompok tersebut membentuk kelompok yang sama. Saya perlihatkan cara membacanya. Kita lihat di sini bahwa responden 1 atau penonton 1 yang kita berikan name labelnya A itu ternyata memiliki kedekatan dengan, ya kalau responden 1 dengan responden 1 ya dia juga kan. Makanya di sini kedekatannya adalah 0,00000. Ya karena dia dengan dia juga. Sementara responden 1 ya responden 1 dengan labelnya namanya adalah kita berikan A, jaraknya dengan B, kesamaannya kemiripannya adalah rentangnya 19,037. Berarti di sini dia cukup jauh nih ya, si A dengan si B, kita nyebutnya gitu aja deh. Kemudian kalau kita bandingkan lagi dengan si C, bagaimana jaraknya A dengan si C? A dengan C jaraknya adalah 5,920. Berarti kalau kita lihat dari jaraknya ini, ya kalau saya bikin pointernya penjelasannya, berarti begini. A dengan C, A dengan B, A dengan B berarti nilai Euclideannya adalah 19,037. Sementara nilai A dengan apa nih berarti ini? Nilai A sudah itu kita bandingkan dengan nilai C. Berarti dapatnya angka 5,920. A dengan C adalah 5,920. Berarti kalau kita buat kedekatannya seperti ini, si A lebih dekat mana? Lebih dekat dengan C atau lebih dekat dengan B? Nah, ini yang akan dijawab oleh proximity metric. Semakin kecil dia bilang di sini jarak Euclidean, maka semakin mirip kedua variabel tersebut. Berarti kalau kita lihat di sini, nilai Euclideannya A
nilai kelidiannya A terhadap C 5,92. Sementara A terhadap B 19,037. Berarti kita bisa bilang begini. A lebih dekat terhadap si C. Nah, gitu. Baru berarti ini A tuh lebih dekatnya sama si C. Kalau kita mau membandingkan data A, B, dan C. Kemudian yang kedua, kalau kita bandingkan lagi, A baru lebih dekatnya terhadap si B. Berarti kalau kita lihat di sini, A itu lebih miripnya dengan C dibandingkan dengan B. Kenapa? Ya karena angka proximity metric ini. Gitu. Ternyata terbukti bahwa A itu jaraknya 5,92. Sedangkan A dengan B jaraknya 19,037. Jaraknya lebih kecilan ini dong, A terhadap C. Maka kita bisa bilang juga bahwa C itu yang lebih dekat terhadap A. Bukan B yang lebih dekat terhadap A, tapi lebih dekatan C. Seperti itu. Untuk membaca tabel proximity matrix. Baik, selanjutnya kita akan melakukan interpretasi output untuk yang namanya average linkage. Ini tabelnya untuk melakukan analisa average linkage untuk bisa tahu apa informasi yang terkandung di dalamnya. Ini tabelnya mengenai agglomeration schedule. Berarti tabel ini menunjukkan hasil proses clustering dengan metode between group linkage. Dapat diperhatikan bahwa pada stage 1 terbentuk satu klaster yang terbentuk satu kelompok yang anggotanya nomor 4 sampai dengan 11 dengan jaraknya 0,000 4 dan 11 ya. Maksudnya ini output average linkage itu apa sih? Jadi kalau diperingkatkan dari 14 sampel tersebut, dari 14 orang tersebut gitu, ternyata yang memiliki kemiripan yang pertama adalah sampel 4 dan sampel 11. Gitu ya. Terbukti dari nilai koefisiennya adalah 0,000. Ya kan? Biasanya kalau tadi kita di pembahasan output sebelumnya, itu kalau A dengan A gitu kan pasti 0,000. Nah, dia dengan dia. Tapi kali ini di output average linkage ini memperlihatkan bahwa oh ternyata sampel 4 itu hampir sama atau identik sama dengan nomor 11. Berarti kalau konsep kita cluster analisis, ini sampel 4 dan nomor 11 akan masuk ke dalam satu kelompok yang sama, ke dalam satu klaster yang sama. Kemudian peringkat yang kedua, siapa lagi nih yang paling dekat setelah tadi pasangan lah kita nyebutnya 4 dengan 11. Ternyata dibilang di sini pasangan yang terdekat kemudian adalah sampel nomor 8 dengan sampel nomor 13 yang ditunjukkan oleh koefisiennya 0,306. Nah, itu sampel terdekat yang kedua berarti 8 dengan 13, 0,306. Begitu seterusnya. Berarti ada 7 peringkat kan pasangan-pasangan yang kalau diperingkatkan mana yang paling dekat? Oh, paling dekat berarti pasangan nomor 4 dan 11. Pasangan yang paling terakhir yang range-nya jauh itu berarti pasangan nomor 3 dan 12. Berarti kemungkinan besar ini nomor 3 dan nomor 12 pasti gitu. Pasti kemungkinan karena statistik kemungkinan. Kemungkinan dia tidak berada dalam satu kelompok karena range-nya terlalu besar ya, pasangan 3 dengan 12. Itu tabel interpretasi dari tabel average linkage atau yang disebut juga dengan agglomeration schedule. Baik, kita lanjutkan pada output berikutnya, yakni kita akan melihat bagaimana membaca output mengenai cluster membership. Nah,
Di bagian cluster membership ini akan ditunjukkan oleh tabel ini nih. Nah, tabel ini gimana cara bacanya? Yuk, kita lihat. Perincian jumlah cluster ini dengan anggota yang terbentuk dapat dilihat dari tabel output ini. Dari tabel ini, jika YouTube ingin membagi pengelompokan ke dalam 2 klaster, berarti data kita yang 14 tadi mau dibagi ke dalam 2 kelompok, ya. Mau dibagi ke dalam 2 kelompok. Ya, kalau YouTube itu mau membaginya ke dalam 2 kelompok, maka yang menjadi anggota klaster pertama dapat dilihat pada kolom 2 klaster ini. Ini maksudnya. Kita lihat. Nah, berarti anggotanya kelompok yang pertama itu akan dikasih simbol 1. Berarti si A ini masuk di kelompok yang mana? Tuh, A itu akan masuk di kelompok 1. Kemudian si E ini akan masuk juga di kelompok 1. Jadi yang akan masuk di kelompok 1 adalah yang dikasih simbol 111 ini. Sementara yang masuk di kelompok 2 berarti yang ini. B masuk kelompoknya 2, C masuk kelompok 2 gitu. Kemudian K masuk kelompok 2 kayak gitu. Ya, diperlihatkan dari tanda ini. Nah, sekarang kalau misalnya YouTube mau membaginya ke dalam 3 kelompok. 3 kelompok, ya. Berarti kalau 3 kelompok gimana? Kalau 2 kelompok kan berarti kita ngeliatnya kolom yang ini. Ya enggak? Nah, berarti kalau kita membuat 3 kelompok, tuh, 3 kelompok kita akan ngelihatnya kolom yang ini. Tuh. Berarti kelompok 1, cluster itu kelompok ya. Kelompok 1, 2, dia akan dibentuk gini kan. Kelompok 1, 2, dan 3. Gitu. Berarti yang termasuk dalam kelompok 1 siapa aja? Lihat. Oh, berarti A ini masuk kelompok 1. Tuh. Terus mana lagi yang masuk kelompok 1? Berarti. Kemudian mana lagi yang masuk kelompok 1? F tuh berarti kan. F tuh F. Kan? Mana lagi yang masuk kelompok 1? Lihatnya dari kolom yang ini nih. Nah, kolom yang 3 klaster ini karena kita mau membentuk 3 kelompok, 3 klaster. Nah, kelompok yang kedua berarti yang dikasih tanda 2. Tuh. Berarti si B ini masuk ke kelompok 2. Berarti kelompok 2 terdiri dari B, C gitu kan. D. Kemudian siapa lagi? Nah, ini H gitu. B, C, D, H. Kemudian siapa lagi? K tuh. L, M, N. Lihat dari tandanya ini. Berarti yang masuk kelompok 3 siapa aja nih? Ya tinggal cari yang dikasih simbol 3. Berarti di sini ada G, G dikasih simbol 3 kan? Tuh. G. Kemudian ada apa lagi? J, J dikasih 3 kan? Tuh. J. Gitu. Ada lagi nggak? Nggak ada. Berarti yang termasuk dalam kelompok ketiga adalah sampel G dan J. Yang masuk di dalam kelompok 1, kalau kita mau membuatnya ke dalam 3 kelompok adalah A, E, F, I gitu. Ya masuk ke dalam 2 kelompok B, C, D, H, K, L, M, N. Nah, tuh. Itu cara membaca cluster membership. Baik, selanjutnya kita akan membaca interpretasi output yang terakhir dari cluster analisis hierarki ini. Kita akan membaca yang namanya dendrogram. Nah, ini bentuknya dendrogram. Ini namanya adalah dendrogram. Dendrogram itu berguna untuk menentukan anggota klaster yang ada. Jadi sebetulnya
hampir sama dengan tabel yang sebelumnya. Kalau ini grafik, sorry, ini grafik, ini gambar. Hampir sama kegunaannya dengan tabel cluster membership yang sebelumnya. Cuman kali ini kalau dendrogram, ini di atasnya akan diberikan angka Euclidean. Euclidean apa? Kalian back coba videonya. Euclidean itu adalah yang menggambarkan jarak. Semakin kecil Euclidean berarti semakin mirip sampel tersebut. Gitu. Berarti ini maksudnya gini. Ini kan D sama K. Dia ada di dalam satu garis yang sama nih. D sama 4. Berarti ini maksudnya 0, sekian-sekian nih. Euclideannya. Berarti sampel D itu akan mirip dengan sampel K. Gitu cara baca dendrogramnya. Kemudian ini saya contohin lagi. Kita juga bisa tahu berapa, mana yang masuk di kelompok mana. Gitu. Apakah si D ini masuk di kelompok 1 atau kelompok 2 atau dia di kelompok yang mana? Kita lihat sekarang contohnya. Contohnya, jika kita akan membentuk dua klaster. Ketika akan membentuk dua klaster, berarti kita lihat mana yang tertingginya. Grafik batang yang tertingginya. Kita lihat dulu, berarti yang tertinggi kan ini. Satu, nih. Ini yang tertinggi kan, tinggi kan, paling tinggi nih dibandingkan yang lain. Kemudian yang tertinggi kedua yang mana? Ini. Tuh. Berarti kalau dibagi dua kelompok, akan ada dua grafik yang tertinggi. Gitu. Berarti grafik batang yang ini sama grafik batang yang ini. Nih. Tuh. Kita lihat pengelompokannya. Nah, klaster 2 berarti akan beranggotakan. Nah, lihat dari sini. Ini kan grafik yang paling tinggi berarti ambil dari yang paling kiri. Di sini. D. Nah, berarti kan masuknya di sini dia kan yang paling tingginya. Ambil garis yang paling terluarnya dari grafik batang yang paling tinggi gitu. Nah, di sini kan. Tuh. Berarti kelompok 2 ini anggotanya ya ini. D, K, H, M, L, N, C, B. Gitu. Kemudian, kan ada dua kelompok kan? Kalau seandainya mau dibikin dua kelompok. Berarti kalau seandainya dua kelompok, grafik yang tertingginya berarti kan yang ini. Ini dia. Gitu kan? Berarti, lihat. Tuh, grafiknya. Ambil grafiknya dari yang terluar. Tuh. Berarti anggotanya adalah G, J, F, I, A, E. Gitu. Itu kalau kita membaginya dalam dua kelompok. Sekarang, kalau membaginya dalam tiga kelompok gimana? Gampang. Ini kita tiga kelompok ya berarti sekarang. Nah, awalnya kan begini kan. Berarti ini kan lihat-lihat. Mana tuh pen? Ah, ini dia. Berarti kan ya, grafik batang tertingginya tadi ini gitu kan. Ini set. Berarti yang ketiga ini nih yang tertinggi. Ya enggak? Ya kan? Berarti untuk kelompok misalnya dari atas ya kita lihatnya. Untuk kelompok yang pertama, nih warnanya beda deh. Untuk kelompok yang pertama, nih dia akan diperlihatkan oleh ini. Set set. Nah, sini kan. Sementara di sini ada kelompok yang kedua nih. Kelompok irisan ini nih. Nah, saya ganti lagi warnanya. Nah, ini menjadi ini warnanya hijau. Nah, ini menjadi kelompok yang kedua. Tuh, ambil garis yang terluar, baik sebelah kanan maupun sebelah kiri. Dan yang ketiga, ganti lagi warnanya, biar kalian paham. Dan yang ketiga, berarti grafik dendrogramnya yang ini
Ambil dari garis yang terluar dulu. Set, set, set. Nah, kok bukan yang ini Pak tadi yang ketiga? Yang kelompok kedua. Lah kan lebih tinggian ini dulu. Ambil dulu yang lebih tinggi. Gitu cara bacanya dendrogram. Set. Hmm. Kan tadi kita mau bikin 3 kelompok kan? Nah, 3 kelompok. Kita udah dapet nih berarti ini. Yang warna biru ini, hmm, saya ganti lagi birunya. Yang warna biru ini berarti dia masuk ke dalam kelompok satu. Kok nggak nyampe sini? Karena kan di sini kan berarti kalau ditarik ini udah warnanya hijau nih. Nih, berarti kelompok satunya sampai sini doang. Karena yang warnanya hijau ini udah bagiannya warna hijau. Ini kelompok satu. Gitu. Terus udah gitu berarti yang warnanya hijau ini kelompok 2. Nah, ini kelompok 3. Berarti kalau kita mau bikin 3 kelompok, lihat diagram yang paling tinggi. Lihat diagram yang paling tinggi, 3 diagram yang paling tinggi. Berarti di sini kelompok satunya terdiri dari nih. Kan? Berarti kelompok 1 adalah D, K, H, M. Ya. Kelompok duanya berarti terdiri dari, lihat yang warna hijau, L, nih, L, N, C, B, gitu. Dan kelompok yang ketiga, berarti kalau kelompok yang ketiga, ini dong. Nah, G, J, F, I, A, E. Tuh. Ini kelompok yang pertama DKHM, kelompok 2 LNCB, kelompok ketiga GJFIAE. Nah, ini kalau 3 kelompok. Gitu. Kalau 4 kelompok berarti gimana? Ya tinggal dipisah nih. Berarti dia di sini nih kan. Grafik yang tertingginya yang keempat, cari 4 grafik yang tertinggi. Berarti grafik keempat yang tertinggi kan ini. Nah, ini menjadi kelompok keempat. Ambil tarik garis keluarnya. Ini menjadi kelompok keempat. Gitu kalau jadi 4 kelompok. Berarti yang kelompok tiganya tadinya nyampe sini, dia cuma terbatas sampai sini. Yang si orange-nya. Gitu. Ya, itu cara membaca dendrogram. Tinggal kita lihat misalnya. Nih sekarang, D sama K. Yang di kelompok pertama. D sama K. Ternyata Euclideannya sama kan yang segaris D sama K. Berarti dia deket nih emang nih. Ini yang paling kedekatannya paling dekat nih. Kelompok ini nih. Kemudian dilihat lagi dengan H. Berarti H juga sama kan sini. Lihat tuh, garisnya sejajar deh. Nah, berarti DKHM ini paling dekat ini. Ini kelompok yang memiliki kedekatan yang paling mirip DKHM. Kemudian kalau di kelompok yang kedua, berarti yang warna hijau, berarti di sini L sama N mirip nih. L sama N mirip. Cuman kalau N sama C, nah ini udah mulai agak jauh nih. N-nya di sini kan. Lihat di sini dia. Sementara C-nya tinggi dia di sini nih. Berarti ini perbedaannya agak sedikit. Walaupun dia dalam satu kelompok, si N sama C ini, nah, tapi Euclideannya agak sedikit jauh. Berbeda dengan di kelompok satu. Gitu. Makanya di Euclidean ada ini. Ada di Euclid. Di dendrogram ada angka-angka Euclidean. Ini angka-angka Euclideannya. Gitu. Sehingga sekarang, waduh, ribet ya. Cluster analisis nggak ribet. Kalau kalian tahu manfaatnya, kalian bisa menggunakan ini sebagai alat analisa bisnis. Kita sekarang akan lihat, kita berlanjut. Kalian sudah bisa membaca dendrogram. Kemudian kita lanjut tadi. Apa sih gunanya? Nah, balikan tadi ke awal. Bahwa kita untuk menentukan, tadi dibilang adalah segmentasi
pasar. Karena yang namanya kelompok, ya kita ingat, kita ada di ilmu sosial. Kalau kalian misalnya berkawan, kalian pasti mencari orang yang memiliki sifat yang sama, karakteristik yang sama, yang memahami kalian. Pasti kalian akan susah untuk bergabung dengan kelompok yang lain. Entah kenapa gitu kan, kayaknya nggak cocok deh gue kayaknya kalau gabung sama mereka. Kayaknya gue lebih cocok gabungnya sama kelompok yang ini. Orang itu akan cenderung berkelompok. Nah, ketika berkelompok, mereka kemungkinan besar akan mempunyai preferensi yang sama, mempunyai kesukaan yang sama. Makanya kalau misalnya di dalam tongkrongan gitu, seringkali orang berantem gitu karena rebutan cowok atau rebutan cewek gitu, karena ternyata emang begitu di dalam tongkrongan. Sifat manusia gitu. Ketika saling berinteraksi, saling mempengaruhi, sadar nggak sadar, preferensinya jadi sama. Yang disukai cowoknya sama atau ceweknya sama. Nah, itu kejadiannya. Dan ini kalau ditarik ke dalam bisnis gitu, dan kita tarik dalam Facebook, kalian bisa bayangkan, misalnya tadi kita ngomongin, kita udah dapat bahwa di kelompok satu ini ada orang dengan yang sampel. Ini kan sampel tadinya nih. Sampel D, K, H, dan M. Ini dikelompokkan dalam kelompok yang sama, yakni kelompok satu. Berarti ini kemungkinan memiliki preferensi yang sama. Preferensi sama, kesukaan yang sama. Berarti dia memiliki kebutuhan yang sama, keinginan yang sama. Kelompok satu jelas akan berbeda dengan kelompok dua. Kebutuhannya, preferensi ini akan sedikit berbeda. Kalian lihat juga dibuktikan tadi di sini yang N sama C, Euclideannya walaupun dalam kelompok yang sama dia tapi agak berbeda. Gitu. Tapi kalau misalnya di kelompok satu ini 0,00 semua kan, lihat dari Euclideannya tadi. Berarti begini sekarang prakteknya di YouTube. Kalau misalnya D misalnya tadi kan kita ngomongin soal preferensi tontonan. D ini ternyata suka nonton prank. Kemudian dia juga suka nonton tentang konspirasi. Gitu ya kan? Misalnya. Kemudian si K suka nonton prank. Gitu. Terus itu tapi dia sukanya nonton tutorial. Kemudian si H sukanya nonton prank juga. Gitu. Tapi di sini dia sukanya nonton podcast. Sementara si M gitu, dia sukanya nonton podcast. Nanti di channelnya M ini, karena dia tergolong dalam kelompok yang sama dengan DKH ini, perhatikan DKH ini, karena dia masuk dalam kelompok yang sama, ini channel prank walaupun si M ini nggak pernah melihat prank, ini bakalan direferensikan oleh YouTube. Tuh, sehingga karena dia berpikir algoritmanya, komputernya dia, algoritmanya yang dibuat YouTube, karena dia berpikir ini udah dimasukin dalam satu kelompok. Ya kan? Berarti kemungkinan preferensinya si M ini punya preferensi yang sama. Tapi masalahnya dia belum tahu ternyata ada channel yang jenisnya kayak gini. Makanya nanti direferensikan. Kemudian referensi yang kedua. Nah ini ada dua orang yang masukin podcast kan. Nah ini jadi masuk lagi ke dalam channel podcast. Yang orang nggak pernah ngeliat podcast, jadi direkomendasikan untuk melihat podcast. Karena di kelompok ini ada yang suka nonton podcast. Jadi data yang disampaikan oleh D itu akan menjadi umpan balik kepada K, kepada H, dan kepada M. Akhirnya, karena kemungkinan dia memiliki preferensi yang sama, kesukaan yang sama, gitu. Nah, data ini menjadi data yang potensial untuk mengiklankan sebuah
produk, iklan sebuah produk. Karena kemungkinan si DKHAM ini memiliki kebutuhan yang sama. Begitu juga kalau diterapkan di supermarket yang tadi kita contohkan di awal di toko serba. Ketika ada orang sering kali beli sabun mandi dengan baygon gitu misalnya, sabun mandi dengan baygon dan dia masuk dalam kelompok yang sama, sementara orang tersebut belum membeli, dia akan menjadi referensi baru. Dia akan menjadi suatu produk yang baru dibuat oleh toko serba tersebut. Oh ternyata banyak nih yang nyukain produk ini nih di kelompok ini nih. Nah, akhirnya dijual lah dalam satu paket baygon dengan sabun. Walaupun kita secara rasional, kita nggak pernah berpikir itu. Nggak pernah berpikir bahwa apa hubungannya orang beli baygon sama sabun gitu. Mau buat apaan? Tapi ternyata ada pola pembelian seperti itu. Dan itu hanya bisa ditangkap kalau kita telah mengelompokkan pola pembeliannya konsumen. Sehingga kita bisa lebih mendekati kebutuhan konsumen. Begitulah statistik digunakan dalam bisnis. Statistik menjadi awal, menjadi langkah awal untuk mengenali konsumen, untuk mengenali perilaku konsumen, sehingga nantinya kalian menjadi seorang manajer, kalian bisa menggunakan data tersebut untuk mengambil sebuah keputusan. Oke, itu mengenai penjelasan materinya, mengenai cluster analisis. Kemudian kalian nanya gimana caranya untuk mengerjakan soalnya. Oke, untuk mengerjakan soalnya. Nah, sekarang gimana caranya kalian ngerjain soalnya? Gampang, cara ngerjain soalnya. Kalian masuk ke pertemuan ke-14, ya kan? Kemudian kalian klik yang di tugas pertemuan ke-14. Dan tugas pertemuan ke-14 ini baru bisa Anda baca kalau Anda telah membaca materi di cluster analisis ini dan melihat video ini. Baru bisa kalian mengerjakan tugas pertemuan ke-14 ini. Oke, kita klik open link new tab. Kita klik atau kalau yang pakai handphone tinggal klik aja di tugas pertemuan ke-14 ini. Kemudian kalian lihat bahwa di situ kelihatan batas waktu pengumpulannya kapan. Kalian bisa mengirimkan dalam bentuk Word, PDF, ataupun foto dengan batasan upload maksimal 3 file. Kalau misalnya Anda mau mengirimkan dalam bentuk foto, berarti maksimal 3 kali pengiriman foto. Kayak gitu, 3 file. Soalnya mana Pak? Soalnya kok nggak ada? Soalnya kok nggak ada? Mana soalnya? Ini, soalnya di sini. Ini, yang biru ini. Tugas statistika terapan. Ini kalian download. Ya, udah kalian download. Nah, ini tugasnya. Ini dalam bentuk PDF. Kalau kalian mau ngerjain dalam bentuk kertas kemudian difoto, berarti print dulu. Tapi kalau kalian mau ngerjain langsung di Microsoft Word, konversikan dulu ke dalam Microsoft Word supaya bisa ditulis. Konversikan dulu ke dalam Microsoft Word seperti ini. Nah, kalau sudah dikonversikan ke dalam Microsoft Word, kalian pahami dulu soalnya. Ya, pahami. Kemudian saya akan contohkan satu aja. Kalian menjawab apa sih? Kok bingung kan gitu kan kalian. Nah, di sini. Di sini tadi saya jelaskan bahwa ada interpretasi output untuk proximity. Maka, lihat di sini. Tabelnya proximity ini adalah kita melihat dari case processing summary. Lihat, apa yang diinterpretasikan di case processing summary. Yakni, kita melihat ada nggak data kita yang dibuang. Lihatnya dari tabel. Berarti, kita bisa bilang begini. Kita bisa tuliskan berdasarkan gitu. Kalian bukan berikan dengan kata-kata kalian sendiri data dari
tabel gitu. Cache, processing summary, kan gitu kalian menyatakan bahwa gitu tidak ada data yang dibuang kayak gitu. Terlihat dari cache missing yang berjumlah n sama dengan 0. Hal ini menandakan bahwa data sampel merupakan data yang baik dapat diolah. Gitu cara jawabnya. Kemudian untuk proximity metric ini menjelaskan tentang apa? Kalian jelasin di sini. Oh, ini menjelaskan hubungan antara A dengan si B, B dengan C. Kalian jelasin di situ. Ngelihatnya berapa? B dengan C, A gitu. Kemudian average linkage ini menjelaskan tentang apa? Jelasin. Kemudian cluster membership berarti kalau misalnya dibikin dua kelompok, kelompok satu siapa aja, A-nya siapa aja, B-nya siapa aja. Kalau 3 kelompok, 4 kelompok siapa aja. Kemudian jelaskan juga dendogramnya. Nah, kalau udah selesai, kalian jawab. Kalau misalnya dibuat dua klaster, misalnya klaster 1 dan 2, anggotanya siapa aja? Kalau anggota klaster 1, kalau dua klaster nih kan berarti kan, lihat aja dari mana? Dari klaster membership. Kalau dua klaster, berarti anggotanya adalah kalau klaster pertama A sampai dengan I. Tuh, kan lihat anggota 1. Anggota klaster kedua cuman si J. Gitu. Gitu aja kok jawabnya. Kalau kalian menggunakan Microsoft Word, simpen. Nih, simpen. Saya misalnya simpennya di desktop. Saya simpen di desktop misalnya. Bagaimana cara nguploadnya? Kalau kalian belum pernah ngirim, kalian di belah sini ada yang namanya add submission, tambahkan tugas. Nah, kalau pernah ngirim tapi waktunya belum habis, kan berarti waktunya sampai hari Minggu. Kalian masih boleh untuk mengedit, ya. Berarti kalau kalian baru pertama kali ngirim, ini tulisannya adalah add submission, tambahkan tugas, gitu. Tapi kalau kalian udah pernah ngirim kayak saya ini nih, saya udah pernah ngirim. Makanya tulisannya menjadi edit submission. Kalian buka add submission, kemudian kalian tarik. Kalau ini kan jawaban saya nih, saya jawabannya berupa foto kemarin tuh, ngasih video tutorialnya. Kalau saya hapus dulu, kemudian tarik jawaban kalian. Set, tarik taruh di mari. Tuh, tugasnya taruh. Kalau foto gimana? Ya sama aja. Kalau foto tarik lagi aja dari apa namanya dari fotonya atau unggah dari sini. Klik di sini ya, choose file, cari fotonya ada di mana. Gitu. Misalnya fotonya ini. Dah. Berarti tadi dibilang bahwa ini kasih nama fotonya apa. Berarti kan ini udah 1, 2. Kalian punya kesempatan untuk menjawab itu upload batasan maksimalnya 3 file. Lebih dari itu nggak akan bisa. Kalau udah, simpan perubahan. Jangan lupa, simpan perubahan. Ya kan? Kalau udah, kelar. Kalau udah disimpan perubahan, pastikan bahwa ya notification kalian yang di bagian atas ini keluar. Kalau kalian sudah mengirimkan tugas berupa assignment, itu pasti ada notifikasi di atas sini. Di sini dibilang kamu telah mengirimkan tugas pertemuan ke-14. Lihat aja. Tuh, tugas pertemuan ke-14 di mata kuliah ini, kode mata kuliah saya gitu. Ya. Kalau kalian belum ada notification-nya, berarti belum berhasil mengirimkan tugas. Oke, gitu caranya untuk mengerjakan soalnya.
saya rasa cukup penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita sama-sama akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Bila isabilah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.